Karena memang orangnya tuh bukan orang yang romantis gitu. Bukan orang yang kebanyakan romantis. Enggak sama sekali, Bos. Enggak. Every night? Enggak. Kamu ngomong every night ngapain yang perbedaan usianya kan nggak jauh dari Aska. Kalau Aska yang seperti ini gimana? Pernah lu pikirin baik-baik mengenai kalau kondisi lu di usia 40 dan Kalina umur 60? Bahkan bukan cuma pernah, tiap hari juga kayak mikir deh, tiap malam, tiap kita mau And tidur you're okay with that? Kan beberapa kali Kalina bilang mau cari pasangan sampai seumur hidup nih. Ini kan kalau sampai menikah ya, akan jadi pernikahan yang kelima. Dalam hubungan itu, dia juga orang yang bisa dipercaya. Ya udah, jadi nggak ada masalah yang perlu dipusingkan lagi gitu. Kehidupan seksual itu juga penting loh. Ya penting sih, dia memuaskan kok. Guys, gue mau ketemu Kalina Oktarani. Katanya dia udah punya pacar baru berondong, usianya beda 18 tahun. Gue sampai bingung-bingung, cepet banget sih dia move on-nya. Gue tanya, kok bisa lu cepet banget move on sih? Kata dia rahasianya ini nih, Kin Bulgarian Yogurt yang black karena mengandung natural vegetable carbon yang bisa mengusir toksik-toksik di dalam tubuh sehingga cepat deh tuh toxic relationship, toksik segala macem cepat terbuang dalam tubuh kalian. Asli dari Bulgaria, yogurt ini adalah daerah khusus di Bulgaria di mana umurnya pada panjang-panjang karena rajin minum Bulgarian yogurt ini. Terus rasanya segar dan nggak asem, itu yang paling penting. Kadang-kadang kalau minum yogurt asem kan, kalau ini nggak asem dan nggak bikin enak. Kin Bulgarian yogurt. Nama? Ricky. Lengkapnya dong. Ini pemeriksaan di kepolisian nih. Lagi interview kerja ya. Nama? Ricky W. Miraza. Ricky W. Miraza. Usia? W-nya tuh apa? 2 Yudi. Usia 24. Tanggal lahir? Fetis, suka yang... ya. Tanggal lahir? 5 Juni 98. Sehari tahun setelah 98. Sebulan setelah kerusuhan Mei ya? Ya jelas, makanya hidup saya dibunuh dengan prahara dan kerusuhan. Oke, pekerjaan? Pekerja seni. Pekerja seni. Talent. Banyak main. Modeling, talent, FTV-an. Oh, kayak saya dong. Oh, saya lebih ke modeling sih. Celana dalam. Model dalam. Iya, banyakan ya. Terus tinggal di mana? Bintaro. Tetangga ternyata. Tetangga, kita nih tetangga oleh. Dia pindah, aku pindah ke Bekasi. Dan di Cikarang bro. Status? Sudah memiliki pacar. Oh, tapi masih single ya, bukan duda, bukan apa? Bukan. Oke. Perjaka? Sama sih. Tong-tong. Perjaka tong-tong. Oke, terus orang tua tinggal di sini, Ricky? Di sini, Bang. Oh, di Jakarta. Berarti masih tinggal sama orang tua? Masih. Oke. Kalina Oktarani. Udah nggak bahagia. Kok aku nggak ditanya nama gitu, nggak tanya. Udah bosen. Ya, kayaknya makin bahagia ya sekarang ya. Harus dong, harus bahagia dong. Badai sudah berlalu? Belum banget sih, cuma karena masih ada lagi, ada yang ini, timbul yang ini, dari pihak yang ini, dari pihak yang itu. Nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau semakin dipikirin nanti makin pusing, makin stres. Oke, tapi kelihatan dari aura mukanya dan senyumnya yang sumringah lebar ini ya, senggangannya walaupun hujan tapi ada yang nemenin bawain payung gitu ya. Gitu ya? Iya dong. Oh, siapa yang bawain payung? Ya dia lah ke gue. Kalau lu mah udah sering banget bawain payung buat gue. Kalau gue enggak, kalau gue payungnya lu ambil, gue ditinggal. Kalau lu begitu sama gue. Terus udah berapa lama nih resmi berhubungan sebagai pacaran? Ini kita salah tanggal kayaknya deh. Tadi Soalnya iya, 25 itu kita komit. Tapi kita cuma ngobrol biasa kayak orang pacaran, aneh ya. Oh enggak, yang kayak will you be my girlfriend gitu enggak? Tanggal 25. 25 kamu nanya? Tapi udah itu dong nanya, terus sebulan kemudian udah gimana, biasa ngobrol ke temen. Tapi dijawab yes kan waktu itu? Dia yang jauh kan. Oke, 25 Januari? Ya, dia pulang dari Turki, baru tuh kita kira pacaran, ngobrol.
kayak orang pacaran tuh kan. Ngobrol baru komunikasi secara langsung. Kalau sebenarnya kan video call, teleponan. Tapi bukan video call seks ya yang dibilang ya, tersalah lagi di sini. Omongan apa itu? Makanya nggak ada video call seks itu. Tapi secara normal lah ya pacarannya lewat biasa apa aja. WhatsApp lewat. Ya saling support Ngobrol lah. aja, sharing, pekerjaan. pikiran ini itu. Generalnya kita bicara tentang biasa aja sih kok. Dan dia kan sering curhat juga waktu itu pernah dia ke psikolog, dia Yang soal. waktu itu yang kesini loh kok. Aku ke Mas psikolog Al. itu sama kok Mas Al ya? Oh iya, itu dia cerita ngobrol sama aku, kita Tuh. ngobrol. Oke. Kayak gitu. Tapi kan kenal kalian udah lama dong. Udah Kenal udah Berapa lama? kurang lebih setahun. setahun lah. Kurang lebih setahun. Itu memang udah ada physical attraction di situ Belum. Belum ada sih, sama sekali. belum Belum sama ada. sekali belum. Oh. Kamu kan ganteng, muda, pemain apa artis. Gak gitu. Manis loh bener ya, mukanya manis, senyumnya manis. Kan banyak cewek-cewek nih gitu ya. What Iya, makes Pak. Kalina tuh so special sampai kamu mau pacaran sama dia? Iya kok. Yang bikin spesial sih dia gimana ya? Justru mungkin karena aku nggak bilang umur di sini ya. Secara pikiran dia lebih dewasa, ya kan? Otomatis lah, jelas itu kan. Secara pikiran lebih dewasa. Dan di usia aku 24 tahun ini baru melihat dunia di usia segini, dan semua masukan-masukan, nasihat dari dia, obrolan dari dia itu semuanya tuh ya berguna lah dengan cara aku menghadapi dunia sekarang, dengan cara aku mengambil keputusan. Kayak Kamu emang gitu. seneng yang keibuan gitu? Nggak juga sih, cuman aku juga apa namanya ya, baru sama yang lebih mature dari aku tuh baru kali-kali ini aja. Cuman di sini tuh aku benar-benar ngeliat sosok dia itu beda dari yang lainnya. Even itu wanita seumuran atau di atas aku cuma beda beberapa tahun, aku beda banget sama yang kayak gitu. Belum pernah pacaran sama yang lebih tua sebelumnya? Belum, dekat doang ada, dekat. Berapa Tapi- tua jauhnya waktu itu? Ya 14-an lah, tapi itu sekali doang. Doyan Sebelum ya kayaknya dia- ya? Enggak, tapi sebelumnya saya seumuran. Enggak, Seumuran. Seumuran. Dan itu juga ada kisahnya sendiri kok. Itu Oke. juga bisa dibilang toksik lah, gak bener lah, soalnya dia yang ngejar, dia yang ngedeketin, ya aku juga mau gimana lagi, namanya aku laki-laki kan, ikan, Kucing dikasih ikan. kucing dikejar, ya kan? Makannya bro ya? Yoi. Jujur banget. Itu jujur banget sama Itu aku, juga kok. cuma 3 bulan, 4 bulan juga gak lama. Nah, si perempuan inilah yang bikin kita kemarin punya drama, kisruh, masalah. Jadi dia gak suka sama Kalina. Kehadiran Kalina itu dia cemburu apa gimana, aku gak ngerti. Akhirnya dia dapat omongan kalau misalkan aku sama Kalina punya video call, maaf ya, susila. Padahal itu kan nggak benar. Jadi hubungan aku sama dia itu nggak benar. Aku punya temen cowok nih, ngelihat kedekatan aku sama perempuan ini nggak benar, akhirnya dia datang lah. Tanpa sepengetahuan aku, dia nyampein itu perempuan. Dia bilang lagi di situ, lo jangan deketin sama Ricky. Ricky tuh nggak benar begini-begini. Dia punya video call asusila gini-gini sambil namanya Kalina gini. Padahal itu semua nggak ada. Dan cowok Jadi itu aku rencananya buat hadir. jauhin, buat jauhin lagi sama cewek itu. Dan cowok itu, teman aku itu aku hadirin kemarin pas aku preskon. Aku jadiin dia saksi kayak gitu. Dia ngaku sebenarnya itu semua nggak ada kayak gitu. Dan si perempuan ini malah itu senjata dia buat ngomong ke mantannya dia, mereka bersekutu semua ya kan. Ternyata kita berdua Drama ngejelek-jelekin ya, kita. sinetron Udah ya. drama banget. Tapi kan sekarang kamu udah jadi spotlight lah istilahnya gitu kan. Oke. Nah kan banyak dugaan yang bilang wah ini mah cuma pansos aja nih kali ini gitu. Nah, jadi juga bisa perlu dilurusin. Aku sama kalian ini pertama kali ngejalanin hubungan, itu tuh kita tuh sebagai temen ngobrol, sharing segala macem. Nggak ada, nggak Dan mau kita kasih tuh tau siapa. pengennya backstreet. Gak mau. Backstreet dari media ya. Ya betul, dari siapapun, diem-dieman. Tapi ternyata dari pihak mantannya Kalina, Apa yang- adiknya, nge-posting foto aku sama Kalina di story-nya tuh. Wah, begini. Keluarlah muka dia kan. Jadi Ya otomatis publik ngeliat dong. Ya, tapi kan waktu itu masih innocent lah sebenarnya, masih teman-temanan berempat kan waktu itu lagi makan Iya, lagi atau apa rame gitu. padahal di Padahal crop. rame. Itu video crop, rame ada beberapa orang. Pas kebetulan lagi di video itu lagi aku sama dia lagi begini, hello gitu. Di crop, dijadiin Waktu itu udah pacaran? Waktu itu Februari udah. Udah. Cuma gini loh, yang pas yang lagi aku kenapa akhirnya sekarang kita berdua memutuskan untuk ngasih tahu yaudah kita sama-sama gitu. Karena kalau misalnya kita bilang kita temenan, kita apa, yang akhirnya semua bukti yang kita sebenarnya benar dengan kan satu yang kita bohong kalau kita nggak ada apa-apa, malah nanti pikirnya yang lainnya juga kan
dibilangnya bohongan gitu loh. Padahal sebenarnya sih kita berdua cuma pengen nikmatin, ya udahlah ini hubungan kita berdua aja yang tahu gitu. Karena bukan karena masalah malunya atau apa, enggak, kita sama sekali nggak malu, cuma lebih kayak lebih enak kali ya, nggak ada publikasi, nggak ada omongan dari mana-mana kayak gitu loh kok. Jadi nggak ada. Ya bagus sih, secara netizen juga sekarang kan pinter-pinter ya, banyak yang kebongkar-bongkar ya akhir-akhir ini kan. Karena juga ada kejadian-kejadian saling membongkar gitu. Ujung-ujungnya kalau orang yang berdasarkan kebohongan pasti kecium juga baunya gitu kan. Nah, tapi kan maksudnya kalau misalnya kita berdua ini, kita takutnya nanti bilang, tuh kan bener kan ternyata pacaran, berarti yang kemarin tuh sebenarnya bener gitu. Padahal kan nggak begitu gitu. Akhirnya kita, ya udah kan kita buka, kita kasih tahu bahwa sebenarnya kita deketnya bukan seperti yang mereka bilang gitu. Sebenarnya kita deketnya tanggal sekian gitu, tanggal 25 Januari. Gitu. Oke, ini akan set the tone for the interview kita nih ya. Ini serius Bu dari si Ricky ya. Ini serius atau ya cuman pacaran aja? kalau dibilang serius sih, mungkin semua orang pacaran itu menjalin hubungan pasti akan bilang serius. Jangankan orang pacaran, orang nikah aja pasti dibilang maunya nikah sekali seumur hidup, bahkan sampai buat yang terakhir lah. Tapi kan kita kan nggak pernah tahu lah ya untuk kedepannya apa yang terjadi. Oke, kalau di saat gitu. Sekarang? Di saat sekarang? Ini sesuatu yang serius yang akan bisa ke jenjang lebih lanjut atau can you see the future bener-bener sama Kalina atau cuman pacaran jalanin aja? Niatnya sih serius. Dan kamu bisa melihat ada masa depan iya, tapi Kalina. untuk kedepannya kita lihat nanti. Soalnya juga dari awal kita komit pacaran, di telepon tuh Kalina bilang, kamu ada niatan nggak buat ketemu buat nemuin aku sama orang tua kamu? Aku bilang ya untuk saat-saat ini belum lah. Dia lega, dia bilang, syukurlah. Di situ tuh aku juga mikirnya ya mungkin karena masa lalu dia yang ada beberapa konflik begini sama mantan yang terakhir itu doang, dan beberapa lagi mantan sebelumnya. Jadi aku mikirnya ya udahlah, wajar lah kayak gitu kan, yang dia kalian ngambil sikap untuk saat-saat ini kita nggak terlalu serius ke arah sana, itu bagi aku wajar. Mungkin butuh waktu. Soalnya sih gini kok, kita udah bahas lagi kan kemarin, karena berjalannya waktu kan kita berdua udah 2 bulan misalnya kan, 2 bulan lebih ya? Iya, berjalannya waktu baru 2 bulan. 2 bulan ini. Oh, jadian 2 bulan. jadi sebenarnya kayak kalau dibilang serius, nggak serius awalnya bukan nggak serius gitu kok. Aku lebih baik kayak kita jalanin, saling mengenal dulu sifat dan sikap masing-masing gitu. Dan aku sekarang selama 2 bulan ini kan kita intens tuh kayak misalnya telepon atau dalam seminggu tuh berapa kali ketemu kayak gitu kan, sampai akhirnya ini anak. Iya bener anak sih. Enggak sih, aku juga ngomong yang itu juga ini anak gini banget kayak gitu juga. Cuma maksudnya dia itu sebagai laki-laki tuh yang nggak terlalu banyak ngomong buat apa ya? Janji-janji surga lah. Janji-janji surga kayak gitu-gitu. Bukan berarti juga, karena memang orangnya tuh bukan orang yang romantis gitu. Bukan orang yang kebanyakan. Aku nggak romantis. Enggak sama sekali, Bos. Enggak. Every night. Enggak. Kamu ngomong Everyday ngapain kamu? Enggak, maksudnya dia bukan orang yang bukan tipe yang romantis gitu. Jadi dan aku justru malah lebih baik pas dia romantis aku malah apa sih? Malah kayak gitu. Karena aku lagi takut dengan orang-orang yang terlalu banyak ngomong. Ya udah, nggak usah ngomongin romantis deh. Ngomongin 20 tahun dari sekarang kalau hubungan ini berlanjut terus. Kalina usianya udah 60 tahun, kamu masih 40 tahun. Oke. Can you picture yourself, kamu umur 40 tahun, umur 40 tahun tuh kayak aku nih ya, itu katanya si cowok tuh lagi prime-nya tuh umur 40-an sekian gitu. Dan Kalina akan berusia 60 tahun saat itu. Mungkin aku nggak bisa terlalu ngomong yang muluk-muluk dan semua janji-janji surga yang klise, tapi aku cuma punya satu prinsip, di mana ketika kita menikah sama perempuan, itu nggak ada tujuan apa-apa, even itu anak sekalipun. Karena kita menikah dengan perempuan tuh karena laki-laki itu mencintai perempuan tersebut. Itu aja sih, simpel. Jadi lu bisa membayangkan di usia 40 tahun, Kalinanya umur 60 tahun pun bahwa cinta ini masih akan tetap ada, komitmen ini akan tetap ada gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Pernah lu pikirin baik-baik mengenai kalau kondisi lu di usia 40 dan Kalina umur 60? Bahkan bukan cuma pernah, tiap hari juga kayak mikir deh, tiap malam, tiap kita mau tidur. And you're okay with that? Chance untuk punya keturunan pun kan nggak setinggi kalau misalnya kita menikahi gadis yang umur 20 tahun misalnya. Yes.
Itu juga pernah dipikirin? Udah dipikirin. Balik lagi ke prinsip tadi, karena menikah itu bukan cuma kita mikirin soal wah, pengen punya anak dari dia, kita harus punya anak, urusan gimana-gimana belakangan, yang penting ada anak dulu atau enggak, tujuan-tujuan lainnya, kan enggak kayak gitu. Karena emang benar-benar pure murni gitu, cinta kita ke pasangan. Oke. Nggak kepengen apa yang, misalnya ya katakanlah yang masih usia 20 tahunan juga, yang untuk seumuran mungkin ya mantan-mantan aku dulu banyak lah beberapa ya kan yang usia sama, dan aku pikir hidup ini tuh untuk urusan soal cinta itu kayak petualangan ya, dan kali ini aku lagi petualangan aku tuh lagi mentoknya ketemunya dia kayak gitu, dan yang itu tadi bedanya dia sama yang usia sementara aku sekarang, karena dia banyak ngasih vibe positif buat aku. Dia banyak kasih masukan. Jadi aku kalau ngambil keputusan tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Dan itu yang nggak aku dapat dari mungkin semua orang aku ya. Maksudnya bukan nggak dapat juga, tapi belum nemu lah yang sepantaran aku dengan pemikiran seperti itu. Gitu. Oke. Bahkan kita awal kenal juga nggak ada flirting, nggak ada niat-niatan apa-apa, nggak ada niat buat pacaran juga, kita ketemuan ngobrol apa. Aku kan juga pernah punya pengalaman tentang belajar spiritualism sama satu tokoh, dan dia juga waktu itu mau ke psikolog. Antara spiritualism dan psikolog kan agak berkaitan. Kita ngobrol lah di situ, dan perbincangan kita tuh stabil, maksudnya match, nyambung, sefrekuensi. Ya udah, jadi aku ngerasa wah ini asik nih buat ngobrol nih. Itu ngobrol gimana sih cara menghadapi ini gimana nih. Ini kalau kita ngadepin orang kayak gini gimana, ini gini gimana, pikiran kita tuh mesti gimana. Kita juga tetap dengan sudut pandang orang melihat orang lain, jadi kita obrolin seputar itu. Gitu. Tapi pernah kepikiran kalau cowok ya, nggak tahu nih kalau gue cowok gitu, gue memang keturunan is a big factor for me. Oke. Bukan karena kita mau mewariskan atau apa segala macam, tapi kayak gue pengen penerus darah daging kita misalnya gitu. Kayak mau menjadi apa, family name-nya tetap. Ya. Kalau Chinese ada gitu ya, marga segala macam. Dia juga ada. Dan lebih ke apa sih, kontinuasi dari hidup kita tuh loh. Kita hidup meninggalkan, oke, kita punya anak yang akan meneruskan atau yang akan itu menarik juga ya. Gini, sorry kalau gue nanyanya berat-berat. Nggak apa-apa. Tapi mendingan ditanya sekarang dan lu mikir dan lu decide dibandingin terlalu jauh. Untuk itu tuh lagi juga usia kamu 41 kan? 41 itu belum terlalu ini untuk beresiko kan, sebenarnya masih. Dia tinggal punya 1-2 tahun maksimum. Ya. Untuk berketurunan. Ya, sebegitulah. Masih bisa dikejar lah. Satu. bayi tabung kembar. Sekali 2 tuh langsung. Ya gitu lah. Jadi kita untuk saat-saat ini tuh benar-benar nikmatin masa-masa ini aja gitu. Karena gini, kalau kayak aku sendiri pun gini, aku lagi di masa yang bukan nggak mau menikah lagi ya kok ya. Kayak kalau misalkan dibilang sekarang saya belum mau menikah, mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi atau 2 tahun lagi, kita nggak pernah tahu gitu kan. Kayak aku bilang sama dia, kayak tadi aku bilang, gue nggak mau ketemu sama orang tua dulu di awal-awal gitu. Tapi kok sekarang I'm ready gitu. Kenapa aku bilang aku ready? Karena kan berjalannya waktu aku kenal dia. Toh ketemu bukan berarti harus serius untuk besok kita harus nikah. Dan kaget tuh, tadi kaget. Karena bukan berarti harus bicara tentang nikah ya. Ketemu, kenal keluarganya, berarti aku tahu di mana dia bukan di mana tinggal, siapa, silsilahnya atau segala macam kayak gitu. Aku juga ngenalin dia sama keluarga aku. Kenapa? Karena ibu aku juga kan lagi sakit. Dia nemenin aku ke rumah sakit karena mau nggak mau ya akhirnya jadi kenal gitu kan. Nah, untuk depannya kemarin juga sempat mau ngajak ke tempat nenek kamu ya, yang nenek kamu operasi lagi mata agak sakit kayak gitu. Nah, terus gue sempat mau ngajak tapi karena berhubung dianya syuting nggak jadi kayak gitu. Jadi maksud aku udah jalanin aja dulu, dalam arti bukan jalanin bukan nggak ada tujuan ada, tapi bukan berarti kita harus kayak ngoyo banget untuk mengejar itu dalam waktu dekat gitu loh kok. Karena dengan berdasarkan apa yang sudah pernah aku lewati gitu, kita bawa enjoy aja dulu untuk sekarang. Bukan berarti cuma seneng-seneng, enggak, tapi serius cuma lebih santai aja sih gitu. Enggak lagi yang gue mau nikah nih nanti bulan depan, kayak kalau yang waktu itu kan bilang aku mau nikahin kamu hari ini kayak gitu
atau bilang oh pokoknya aku begini, pokoknya dengan bawa nama Allah aku begini. Nah aku udah takut tuh justru kalau misalkan orang udah demi Allah aku sama kamu begini, aku justru takut kayak gitu. Kalau dia bukan berarti dia tuh nggak mau ada tujuan masa depan bagaimana, enggak, tapi lebih kayak yang kita mau, nah ini lagi yang bukan aku lagi bilang kelebihan dia ya, nanti kalau aku bilang kelebihan nanti Kalina bucin lah apa, nggak mau kayak gitu juga. Cuma kan kita punya penilaian sendiri terhadap pasangan kan. Di saat aku ngobrol sama dia, aku bisa ngomong apapun, apapun tuh bener apapun, tentang masalah kehidupan, tentang masalah perasaan aku, perasaan tuh terhadap dia, terhadap keluarga, terhadap siapapun gitu. Terus udah gitu tentang masalah pekerjaan kayak gitu, kerjaan aku, terus banyak hal itu semua, bener-bener semua itu aku bisa. Bukan, maaf sekali lagi, bukan berarti aku menyudutkan atau menjelekkan yang sudah gitu ya. Itu aku hanya bisa bicara tentang pekerjaan kok. Tapi untuk masalah perasaan aku, kekecewaan aku, ketidaksukaan aku terhadap kayak misalkan yang aku bilang sama dia, aku nggak suka kalau misalkan kamu nih apa ya, kayak sama kalau di kerjaan kamu begini, boleh dong kayak misalkan nanti kalau misalkan kamu kerja gini, aku tahu kerjaan juga kan entertain, pasti ada yang namanya adegan dia harus peluk cewek atau apapun. Buat aku selama itu konotasinya lagi pas depan kamera, it's okay. Bukan berarti pas off cam juga dia harus lakukan itu. Nah, mendalami peran itu namanya. Nah, kalau misalkan kayak itu kan boleh dong aku ngomong. Nah, bisa misalkan amit-amit dia tuh di luar apa pas off cam dia juga masih deket sama cewek, aku bisa ngomong, aku nggak suka loh kamu tuh begini misalkan ya. Nah, itu dia bisa nerima. Dia bisa, oh ya udah nggak apa-apa nanti gini ibaratnya gitu, walaupun itu belum terjadi ya, tapi ada hal lain juga yang kita omongin dan dia bisa banget untuk diskusiin itu. Yang sebelum itu nggak bisa, yang sebelum malah marah dengan sikap dia. Akhirnya apa, waktu itu pas aku bilang kayak gitu dia ngomong cerai, kayak semudah itu dia ngomong cerai kayak gitu. Nah, kembali ke ini buat ke masa depan ya. Kan kalau gua tahu kan kalau mau asuransi ada namanya underwriter. Underwriter tuh yang menilai sebuah resiko gitu. Ini orang kemungkinan dia bakal meninggalnya berapa persen sih dengan gaya hidupnya, dengan profesinya apa segala macam gitu dinilai. Makanya nanti dia keluarin premi gitu untuk bayarnya mesti mahal. Soalnya nih orang beresiko tinggi gitu. Itu namanya underwriter. Nah, kalau gua seakan-akan di sini adalah seorang underwriter yang menilai resiko hubungan kalian berdua, gua kan menilai ini preminya mesti bayar mahal nih. Kenapa? Resikonya tinggi. Gue nggak bilang nggak ada cinta, gue nggak bilang hubungannya nggak connect ya, karena pasti connect. Kalau nggak connect ngapain lu pacaran kan anyway. Tapi secara resiko tinggi, perbedaan usianya contohnya. Nah ini kan Kalina apa udah mikirin mateng-mateng nih mengenai tingginya resiko ini. Istilahnya kalau gue beli mobil nih, mobilnya udah yang beresiko untuk kecelakaan gitu. Nggak bilang pasti terjadi, tapi resikonya tinggi. Ini Kalina pernah mikirin nggak? Aku kan punya juga temen kan yang dia juga berusia 17 tahun bedanya. Adalah salah satu IPL. Terus Mami Ajun. Soalnya dia kan nge-disclose semua hubungannya ya. Jadi kita gitu. Aku juga banyak tukar pikiran sama dia kayak gitu. Terus kayak gitu dan juga banyak ngobrol juga sama Ajunnya gitu kan. Bukan membawa hubungan orang lain ke hubungan kita enggak. Cuma kan pasti kita juga melihat selain bercermin sama diri kita berdua ini, tapi kita juga lihat dari orang lain, tapi kita ambil sisi positifnya. Nah, aku pikir gini, permasalahan usia itu kan lebih paling kayak di Asia aja yang banget di masa depan. Di luar negeri lebih banyak loh orang yang berbeda usia. Sebenarnya bukan perbedaan usianya kita masalahin ya. Yang masalahnya adalah resikonya. Begitu perbedaan usia itu tinggi, I know, dan resiko pisahnya makin banyak gitu. Hey, come on. Aku pernah yang di bawah aku nikah, tetap aja pisah. Di atas aku cuma beda 4 tahun, tetap aja pisah. Aku nggak bilang semuanya pasti terjadi, tapi resikonya I naik. know, but then again, aku berapa kali menikah di bawah usia, tetap yang usianya tuh cuma beda sedikit, tetap aja pisah aja. Apalagi yang jauh, maksud kamu gitu kan? Nah, buat aku, sekarang gini, usia tuh juga nggak menjamin. Yang menjamin sekarang aku cuma bilang sama dia, aku tanya sama dia, kalau kamu tuh bagaimana ke depannya bagi segala macam. Aku udah ngomong, aku tuh usia aku segini. Di saat nanti kamu menginginkan keturunan aku nggak ada, itu bagaimana? Itu juga udah diomongin. Kita berdua udah ngobrol juga gitu loh kok. Cuma balik lagi,
kalau kita terlalu mikir ke situ itu akan capek sendiri. Kita nggak akan enjoy dengan hubungan itu sendiri gitu. Lebih baik capek mikirin sekarang kan dibanding nanti iya, misalnya. tapi itu udah kita omongin. Kita udah ngomong, dia cukup biar aja kita berdua yang tahu bagaimana gitu obrolan itu. Terus kayak ke depannya nanti misalkan orang tua kamu kira-kira setuju nggak sih sama aku? Itu udah diomongin, dan kebetulan orang tuanya dia itu sama seperti cara aku mendidik anak aku. Selama anak aku bahagia, selama anak aku tuh nyaman dengan seseorang, mau itu lebih tua di atas anak aku, misalkan nanti Aska, bukan berarti karena aku bercermin, iya aku bercermin sama diri aku, dan aku berharap Aska itu punya pasangan seperti aku. Kenapa? Cara ngurusin laki-laki, dari cara menerima laki-laki seperti apa, tulusnya aku berharap ada perempuan lain lagi yang seusia anak aku atau mungkin lebih tua dari anak aku yang seperti aku. Karena aku merasa kalau misalkan anak aku punya pasangan yang seperti aku, cara ngurusin pasangan itu aku tenang banget sih, mau itu lebih tua sekalipun. Makanya di saat ada bagian sana yang orang sana bilang, katanya orang di luar bilang, alah kalian nanti gimana bikin anak kayak gini, aku nggak masalah selama dia bisa bahagia, why not gitu. Aska udah tahu? Belum kenal sih. Udah tahu? Nggak, mungkin dia dari berita tahu kali ya pastinya. Tapi balik lagi gini, kan kita pernah ngobrol dan waktu itu lu bilang kayak my next pasangan aku bilang sama akan Aska. Bilang dan minta restu dari Aska. Iya. Kalau misalkan memang persetujuan anak aku memang tidak ada, ya udah gitu. Tapi kan balik lagi, aku bukan mau nikah besok kok. Iya, tapi kalau bukan berarti untuk pacaran, bukan berarti pacaran Aska nggak boleh selama pacaran, tapi selama aku mau menikah, itu kan berarti harus persetujuan Aska. Dan aku kan bukan mau nikah besok. Kalau Aska bilang dia nggak setuju gimana? Ya udah aku ikutin Aska, dan aku udah ngomong sama dia juga kok. Jadi dia juga udah tahu juga. Kalau Aska nggak menyetujui hubungan ini, ya udah, aku pokoknya ikutin apa kata Aska. Gitu. Terus aku juga ngomong lagi sama dia, kalaupun misalkan suatu saat ada perempuan yang di bawah aku usianya, atau seumuran sama dia, yang bisa dia suka, dia sayang, atau segala macam, dan bisa dibikinnya dia nyaman, yang bisa lebih baik dari aku bilang silahkan. Walaupun sebenarnya mungkin hati kecil tuh nggak akan ada yang rela seperti itu kok, ya kan. Setiap ada orang yang kita sayang, terus ngomong itu, cuma balik lagi aku realistis gitu loh kok. Aku berasa realistis bahwa, aku nggak tahu kedepannya aku sama siapa. Mungkinkah aku berjodoh sama Ricky, kita nggak pernah tahu. Kita bukan ada Tuhan yang bisa, jangankan untuk 1 tahun ke depan, 5 menit ke depan juga kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi kalau misalkan memang aku jodoh sama Ricky, ya syukur alhamdulillah. Kalau misalkan enggak, ya udah gitu. Mungkin aku bisa sendiri, aku lebih baik sendiri atau apa kayak gitu. Atau mungkin jodohnya Ricky siapa, atau mungkin jodoh aku siapa. Untuk saat ini kita jalan hubungan sesuai dengan apa yang kita rasain, dan kita udah tahu juga konsekuensinya seperti apa. Kita udah banyak banget tiap hari kali kita ngomongin masalah kayak gitu. Tiap hari. Hampir tiap hari. Udah siap dengan konsekuensinya harus pisah juga? Insya Allah. Insya Allah. Pertemuan pasti ada perpisahan. Iya. Kita nggak tahu dari perpisahan karena memang pisah hidup atau pisah mati, kita nggak tahu. Jadi bukan karena kita tuh, mungkin orang mikirnya wah ini bucin-bucinan apa segala macam, nanti juga bakal pisah bagaimana. Hubungan kita tuh mungkin bisa dibilang bucin ya selekar pacaran, tapi kita realistis aja. Realistis dalam arti kayak tadi kan, ketika ada titik di mana harus udah baik bagaimana ya. Tapi yang pasti pisah itu, kalau pisah itu bukan karena pihak ketiga dari aku, atau bukan karena aku nggak tahu ya, bukan aku lagi bilang juga ada pihak ketiga dari dia, cuma pasti lebih ke apa ya? Kalau saat ini kalau dari aku sih mikir, aku nggak mikir kesana. Ya simpel deh, Aska misalnya nggak menyetujui gitu. Ya udah. Kalian pisah gitu. Cuma mungkin ya, dia juga kalau misalnya disayang sama aku, dia pasti akan menunjukkan ke Aska bagaimana kalau bisa dia bisa bertanggung jawab, bisa membahagiakan aku atau apa gitu. Balik lagi, terus kalau misalkan memang aku juga berusaha untuk ngomong sama Aska, tapi kalau balik lagi Aska ngotot segala macam nggak bisa, ya udah mau diapain gitu, ya kan? Kan aku juga bilang sama Aska, kedepannya aku ikutin kata Aska untuk menikah lagi, siapa pilihan mama, aku harus dengan keputusan, harus Aska bilang iya, ya kan? Tapi kan aku masih masa pacaran. Bukan untuk menikah gitu. Bukan berarti aku lu ngomong lagi sekarang begini, enggak, karena untuk menikah karena aku juga nggak mau gagal terus kok. Maka dari itu kenapa aku bilang juga sama Ricky, supaya kita lebih baik nggak usah terlalu mikir yang terlalu jauh banget lah, karena selama ini kan tekanan itu dari orang-orang luar
nanya kapan harus nikah, kapan harus begini, kapan harus begini. Padahal kita sendiri santai. Kita sendiri santai, kita nggak ada masalah loh. Kita nggak ada masalah karena apa? Dari kemarin juga masalah itu datang dari orang. Selalu masalah dari luar. Nah, kita mikirnya kalau untuk mau nikah ya kita kalau mau nikah ya kita nikah. Tapi kalau misalnya kita nggak mau nikah ya kita nggak mau nikah. Bukan berarti karena harus paksaan dari orang siapapun itu kita harus nikah gitu. Nggak mau kayak gitu. Bukan paksaan atau intiman dari orang sih. Yang aku pengen tuh sebenarnya bukan aku pengen. Gue juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi maksudnya I know. Nih contohnya gini, gue punya partner satu ya. Gue tuh untuk ngeyakinin dia untuk partneran itu butuh hampir 2 tahun lah. Dan sesudah dia bilang oke, kita mau partneran, untuk memulai bisnisnya ini butuh 1 tahun lagi. Nggak ngapa-ngapain loh, nggak keluar duit, nggak ngapa-ngapain, cuman planning, konsep apa. Tapi kenapa aku tungguin dia? Karena bisnis dia nggak pernah ada yang miss. Dia memang hati-hati, dia prudent, tapi tingkat successful rate dia pernah gagal. Kalau nggak pernah gagal mungkin orang nggak belajar ya. Tapi successful rate dia tuh tinggi. Nah kenapa successful rate dia tinggi? Karena dia benar-benar ngerjain PR-nya dia gitu loh. Dia benar-benar, istilahnya dia bilang, gue kalau perlu 2 bulan, gue akan gue pikirin bener-bener nih. Jadi jangan sampai di usia dia yang sekarang, satu ya dia selalu aim-nya big. Dia bisnisnya harus bisa jadi triliun, kalau nggak gue ngapain, gue waste my time. Terus yang kedua, gue akan benar-benar mikirin kalau perlu 2 bulan untuk bikin konsepnya aja, gue mesti mikirin benar-benar sampai 2 bulan untuk sampai tahu kita mau ngapain, kata dia. Maksudnya gini, aim big itu artinya kan kalian harus nikah dan sampai maut memisahkan, itu tujuannya. Yang kedua, memikirkan benar-benar bahwa pilihan ini jangan sampai yang nanti bisa bubar. Iya, karena gini kok. Pemikiran aku sama dia, kita berdua tuh hampir tiap hari ngomongin masalah nanti kalau misalkan kita tuh nikah, kemungkinan aku punya anak, itu udah ngobrol kita berdua gitu. Terus kalau misalkan kayak usia juga segala macam, tau nggak kalau misalkan usia aku 50 tahun, berarti kamu baru segini, itu udah diomongin. Tapi balik lagi, apa ya, keinginan dia untuk sama aku tuh bukan, dia ngomong kesana, aku yang kegeran lagi, maksudnya nggak tahu gimana kalau kamu ke akunya jadi udah ngomong itu sering. Dia yang gue bilang tadi, emang betul sih, setiap laki-laki itu menikahi perempuan gak munafik lah, siapa yang gak mau punya keturunan kan. Cuman di sini di lain sisi aku juga mesti realistis. Kalau aku milih dia, itu resiko yang harus aku dapat. Sebenarnya di sini agak dilema sih, dan aku sama dia kan gak neko-neko dan gak punya tujuan apapun kan, termasuk ya soal keturunan atau apapun itu. Karena aku punya prinsip itu tadi, kalau kita mencintai seseorang wanita, kita menikahi dia, itu bukan karena embel-embel punya tujuan tuh, hanya ingin punya keturunan, ini itu, tapi emang karena kita cinta sama dianya, kayak begitu sih. Banyak sih, bukan cuma satu keturunan, yang kedua ekonomi, yang ketiga contoh kehidupan seks itu kan juga penting buat apa, healthy marriage ya gitu ya. Kalau udah musal, kamu lagi di prime-nya seorang cowok untuk ini, Kalina memasuki usia yang ya maaf ya, pasti kan ada penurunannya gitu loh. Nah, untuk soal ekonomi juga, aku pernah waktu itu ada momen di mana aku pernah ninggalin dia karena banyak banget omongan stigma gimana budaya kita nih, culture kita orang timur itu kan mikirnya tuh laki-laki yang cowok di usia di bawah dan perempuan yang usia di atas lebih mature tuh pasti karena soal finansial atau apapun itu kan. Aku kan nggak kayak gitu, sama sekali nggak. Makanya aku sempat ninggalin dia karena aku nggak mau ada pemikiran orang yang kayak gitulah lebih ke arah sana. Karena aku nggak ngelakuin, ya kan? Ya mendingan selesai aja. Karena aku ninggalin dia gitu. Cuman saat aku ninggalin dia kayak begitu, muncullah permasalahan ini, drama ini, yang dimana aku berpikir kejam dong aku sebagai laki-laki ninggalin perempuan sendirian dalam lagi ada masalah. Aku kembalilah sama dia di situ. Jadi kembalinya karena merasa bertanggung jawab aja, bukan bertanggung karena jawab juga, dan ya cinta juga, ya itulah. Yang mana nih? Bertanggung jawab atau? Semuanya. Lebih besarnya? Cinta juga. Lebih besar karena cinta? Ya. Bukan karena cuma mau tanggung jawab. Kalau cuma karena tanggung jawab doang, ya nggak mungkin sampai selama inilah. Jujur ya, permasalahan kemarin itu ya mungkin bagi orang bilang udah bulan lalu atau gimana. Cuman kan itu kan kita kan bener-bener
diskusi, kita benar-benar mikirin, dan waktu itu terasa sangat lama sekali. Ya, maksudnya kan secara ekonomi bukan cuma saat ini ya. Maksudnya Iya. kan kita bukan cuma terima uang apa segala macam. Gimana nanti kamu provide untuk kehidupan yang Akan datang. dan satu, yang kedua, Kalina kan ya dengan statusnya dia sekarang ini tentunya kan mungkin nggak ngerti ya, mungkin kekuatan ekonominya mungkin lebih bagus misalnya dalam kondisi sekarang ya. Nah, itu akan menjadi problem atau enggak nanti ke depannya? Kalau untuk itu aku pikir, kalau dari aku ya, itu enggak sama sekali, karena aku juga di sini di lain sisi laki-laki yang bertanggung jawab lah. Kayak gitu sih. Aku juga punya pekerjaan, aku juga bisa, sejauh ini sebelum aku sama Kalina juga, aku juga hidup juga sendiri kan, atas penghasilan aku sendiri kayak gitu. Dan untuk menyamakan status ini, kita cuma butuh waktu kayak gitu, karena ya mungkin usia aku di sini kan benar-benar usia 24 itu kan kita baru melihat dunia lah ya, masih benar-benar fight gitu. Oke. Justru kalau menurut aku nih, maaf ya kok ya, kalau ngomong kayak gini ya, kalaupun dia bukannya pasangan aku saat ini ya, misalkan nih, aku bukan siapa-siapa dia, aku hanya seorang temannya Ricky gitu. Peluang untuk mengejar tentang perekonomian itu justru masih jauh. Jadi dia masih bisa ngujar di sini. Jadi malah kita nggak pernah tahu orang aja gitu berhasil di satu usia 30, di satu usia 40 gitu. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Makanya, dan yang aku suka dari dia bukan karena dari dia hanya mengandalkan orang tua gitu loh. Biasanya anak-anak semuanya masih ngandelin orang tua gitu kan. Tapi kan dalam waktu usia dia ini, dia masih banyak waktu untuk mengejar, dalam arti mengejar untuk mencari apa ya, untuk mendapatkan perekonomian yang lebih. Itu menurut aku gitu. Dan apakah aku tuh di situ akan minta sama dia? Jangan kan sama ini, yang kemarin aja aku nggak minta. Ini aku di luar sebagai Kalina yang bukan ceweknya Ricky gitu ya, yang bicara. Peluang dia untuk mencari itu, menggapai itu masih jauh, masih banyak. Kasar dibandingkan kita justru. Kalau misalnya kita kan udah settle-nya berarti gitu ya. Nah, dia justru masih banyak peluang. Oke. Gitu. Di bidang jadi apa? stigma tentang orang yang lebih tua dan menikah dengan cowok usianya Ricky ini yang istilahnya berondong di piara gitu nggak ada ya? Nggak ada banget. Nggak ada, Kasus ini nggak ada ya? Nggak ada demi banget. ibu aku yang sekarang aku bisa bawa nama ibu aku tuh kenapa? Karena memang bener-bener aku tidak lagi melihat dia bahwa dia itu di bawah aku. Walaupun pada kenyataan sebenarnya memang dia di bawah aku ya, tapi kita selayaknya orang yang memang tidak melihat ada perbedaan usia di sini, memang selayaknya kayak gini. Kayak kalau misalkan dia lagi jalan ya udah, kayak kalau lagi mau bayarin aja. Karena orang nggak paling banyakan lu yang bayarin, nggak gitu juga, gitu, nggak begitu. Lah aku dulu juga, aku yang banyak beliin buat dia apa segala macam, dan itu pakai uang aku sendiri. Apakah itu berarti harus aku tuh apa ya? Apakah itu gimana ya ngomong? Aku tuh beli dia yang kemarin gitu? Enggak kan? Karena memang aku tuh pengen kasih aja gitu. Begitu juga dengan dia sebaliknya gitu. Kalau misalkan dia ngasih aku karena memang pengen kasih. Tapi kalau masih sekarang mah ya biasa aja gitu. Selain kayak orang jalan. Karena aku juga bukan orang yang pengen nuntut ini itu enggak. Ini bukan berarti pembelaan ya, bahasa aku di sini bukan berarti statement kayak gitu kan juga dipakai di budaya kita kan, seakan-akan kan itu statement itu terjadi karena kebanyakan kayak gitu kan, mostly kebanyakan tuh orang-orang yang kita nggak bisa menyalahkan masyarakat kan, karena memang itu kebanyakan kayak gitu. Tapi kan apa salah kalau kita jadi minoritas? Kita nggak kayak gitu, kita bukan mayoritas, kita bukan bagian dari statement itu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau makan siapa yang bayar? Gantian aja. Kal, kamu udah benar-benar heal belum? Dia bilang udah heal banget sih belum. Makanya dia banyak banget kena imbasnya, kayak dia bilang kayaknya kamu punya dapat masalah bukan dari aku, tapi aku sering tiap hari dia kena imbas aku. Tapi nggak tahu, sabar banget sih ini orang. Bener tiap hari kok. Jadi kayak aku lagi tiba-tiba ingat masa lalu aku lah, ingat masa lalu dia. Itu bener-bener aku tuh sekarang masih belum stabil banget aku tuh saat ini. Oke, dan kamu berpacaran di saat kondisi belum stabil dan belum truly heal? Dia itu, maaf aku potong ya. Dia itu pasti justru gini. Kayak kemarin tuh ya, kalau misalkan aku tuh kayak aku tuh juga pernah bilang sama dia, udah deh kamu lebih baik jauhin dari aku. Dia pernah ninggalin, kalau dia ninggalin karena gara-gara dia dibilang numpang hidup sama aku. Kalau aku meninggalkan dia itu karena aku bilang
udah aku biar aku urus ini semua sendiri dan aku udah capek. Aku lagi nggak mau ada hubungan apapun segala macam bla 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 bla. Ya kalau misalkan ngomongin masalah kayak apa sih namanya tuh, dia minta ke gue minta ke dia gitu. Emang sewajarnya kan perempuan minta laki-laki ya. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri malah kan masing-masing kebanyakan, ya kan? Tapi kalau di sini nggak ada tuh yang namanya omongan tuh Ricky tuh numpang hidup sama Kalina. Gue pun pernah ninggalin dia dan berarti minta untuk pisah sama dia bukan karena gue tuh apa-apa ya. Gue pengen udah biar gue sendiri yang masalah ini deh, yang ngurusin masalahnya sendiri gitu. Tapi malah dia bilang dia nggak mau. Dia mau tetap ada buat gue, buat untuk kita sama-sama gitu. Kita support, dia support gue untuk support aku untuk yang ya udah selesain masalah sampai selesai. Bukan berarti udah selesai terus pergi, enggak gitu loh. Nah, apa ya kok ya? Banyak orang yang berpikir kayak tadi Ricky bilang kalau misalkan usia di bawah itu pasti kesannya kayak bakal numpang banget ya aku. Sebenarnya numpang. Nggak kayak gitu juga sih. Sebenarnya kalau misalkan gini, namanya orang siapapun yang dia lagi punya ya udah. Tapi aku nggak ngerasa lagi aku mengeluarkan uang untuk abisin ke dia, nggak ada kayak gitu. Lah terus kayak menjelekan seakan-akan udahlah pokoknya orang yang usianya di atas tuh udah pasti lebih baik laki-laki. Nggak juga gitu loh. Nah sekarang kita ngomong gini deh. Enggak sih, sebenarnya kalau menurut gue ekonomi itu bukan masalah siapa bayarin apa segala macam. Tapi untuk social structure aja. Maksudnya gini, cowok tuh suka depresi kalau dia nggak bisa provide. Kalah dia dalam social structure di rumah. Dia kalah posisi gitu-gitu tuh biasanya dia. Nah, gue pernah merasakan depresi, itu. Gue pernah kayak gitu. Dan gue nggak perlu sebut siapa ya. Gue pernah merasakan seperti itu. Padahal gue sendiri santai banget gitu. Ya, yang kita khawatirkan dalam kasus Ricky ini kan misalnya ya sampai nggak bisa menjadi main ya, yang utama kepala gitu. Yang utama menaruh makanan di meja gitu. Itu kan ada efeknya. Kenapa nih efeknya secara biologis ya? Hormon serotoninnya jadi rendah. Itu rentan depresi, makanya kalau serotoninnya rendah tuh dia jadi depresi. Cowok, bukan cowok sih, seseorang yang serotoninnya rendah itu akan cenderung depresi. Itu udah sering kita bahas juga, Cuma di sini kan belum ada apa ya kok? Hal kayak gitu juga yang untuk harus dia tanggung jawabin untuk dia ngasih ke kita masih kayak gitu. Kan kita ngomong jangka panjang nih. Jangka panjangnya nah, jangka panjangnya itu harus provide rumah. Kayak tadi aku bilang sama Koko gitu kan. Perjalanan dia itu masih jauh banget kok. Kita nggak pernah tahu misal ke depannya dia tuh jadi apa segala macem. Yang penting dia tuh aku nggak mau yang juga karena dia tuh kan orang tua. Justru itu selama ini kan orang yang misalkan udah kaya dari orang tua malah justru malah ngabisin apa segala macam malah dia nggak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya kayak gini, jadinya dia nggak mau kerja, nggak mau apa, cuma ngandelin harta kekayaan orang tua, abis itu uangnya habis dan dia nggak bisa apa-apa. Malah lebih baik kalau aku tuh bilangnya dia sedang berusaha gitu loh. Dan aku sendiri, apa bedanya dengan aku sendiri sekarang gitu? Kalau misalnya aku nggak ada dia pun aku juga berusaha sendiri gitu. Tapi ini dia justru ada di hidup aku tuh bukan nyusahin, tapi dia malah support aku dalam segala hal. Jadi kita kayak gini, kita sharing untuk ngobrolin masa pekerjaan bareng apa segala macam. Itu ada obrolan di situ. Jadi bukan cuma kesana, oh aku kangen kamu, nggak kayak gitu-gitu juga gitu loh kok. Ya. Biar toksik ya. Biar pertanyaannya berat-berat soalnya. Mungkin Bulgarian. Nah pertanyaan aku, kenapa nggak ngambil yang resikonya lebih rendah? Apa ya kok? Kita kan nggak bisa memilih kalau masalah hati, nggak bisa gini, kita sukanya sama siapa, dan aku juga aku bukan orang yang nyari cowok loh. Tiba-tiba ada dia apa segala macam, ya udah jalannya sama dia. Dan aku bukan lagi nyari yang aku lagi pengen punya cowok dulu sekarang, nggak gitu. Aku pengen sendiri dulu. Malah apa ya? Tiba-tiba dia datang ke kehidupan aku niatnya juga buat temenan aja, buat temen ngobrol segala macam gitu-gitu. Ternyata apa? Malah deket kayak gitu. Iya, tapi kan tetap pilihannya lu bisa milih untuk mencari yang ya, lebih. Karena pas saat itu adanya dia. Emang gue harus cari, kalau lu deketin gue, coba kalau deketin gue. Tapi gak dikasih lu punya bini. Imbang lah. Jadi dia kan baik pilihan mungkin.
ya kan, dengan tadi yang kau bilang kan, yang dengan resiko yang lebih rendah lah ya. Dan aku pun juga gitu, aku juga banyak pilihan dengan resiko lebih rendah. Ya, dan yang mungkin yang dengan sumuran bagaimana. Cuman kan kita di sini udah punya alasan masing-masing. Tadi kita sebutin itu. Kayak gitu sih. Jadi kalian berani mengambil resiko kayak tinggi gini ya, ini. gue sekarang ngerasa kayak aku tuh ngerasa kayak apa ya, kayak bukan menyalahkan Koko gitu ya. Banyak banget orang yang ketakutan dengan hubungan kita berdua. Aku berterima kasih banget sama sahabat-sahabat aku, teman-teman aku yang peduli sama aku. Begitu juga mungkin sebaliknya dari pihaknya Ricky pun, jangan hanya melihat dari pihak aku ya, tapi dari pihaknya Ricky pasti juga, gila lu pacaran sama yang udah lebih tua gini-gini, pasti itu pasti juga ada di pihaknya dia. Imbang gitu loh. Tapi jadi sebenarnya gini, dia bisa kesana, nah ini pilihan gue gitu. Kok kesannya kayak jahat banget, aku cuma kesana hanya mikirin perasaan aku aja tanpa mikirin perasaannya dia gitu. Nah sekarang aku kan bukan lagi kayak tadi aku bilang, aku bukan lagi kepikir pengen untuk dalam waktu dekat untuk menikah. Kita lihat, kita jalanin dulu. Ya mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin setahun lagi aku bisa nikah sama dia gitu. Jadi aku bukan berarti aku bilang aku tidak mau, tapi kita saat ini masih nikmatin aja masa-masa untuk yang aku lagi terlalu capek untuk mikirin hal yang berat saat ini sebenarnya. Gitu. Nah dia sendiri bukan berarti dia nggak mau mikirin masa depan. Dia sendiri lagi mikir juga yang, oh ya udah, kasar gini. Kalau kayaknya kamu tergantung aku kali yang ya. Ya nggak tergantung juga dong. Aku kan juga punya statement sendiri. Kayak tadi aku bilang, kita kan nggak tahu apa yang terjadi nih. Bukan berarti nggak mau serius. Bukan berarti nggak mau serius. Udah lagi nggak mau mikirin terlalu berat dulu kok gitu loh. Oke. Dari kalau ini deh analogi ya, perbedaan usianya kan nggak jauh dari Aska. Kalau Aska yang seperti ini gimana? Kok Aska, karena tadi aku bilang, selama perempuan Aska mendapatkan perempuan, aku berharap banget rasa sayangnya terhadap laki-laki itu seperti aku menyayangi pasangan aku, cara ngurusinnya seperti aku ngurusin ke pasangan aku. Jadi kalau Aska dapat yang pasangan usianya berbeda 18 tahun pun, aku pasti bahagia banget kalau bisa selama perempuan itu baik, sayang, ya, baik sama anak aku, tanpa yang namanya gini, apa ya? Lu di bawah gua, lu uang banyakan gua gini. Oh kalau kayak gitu aku nggak bisa. Ya kan, maksudnya. Tapi kalau pure jadi love, kayak pure love, oke. Tapi kalau misalnya lu harus ikutin gua karena lu di bawah gua dan gua lebih daripada lu, gua lebih punya segalanya. Jadi kasarnya anak aku dijadiin nyongos deh sama dia misalnya gitu. Oh, aku nggak bisa. Aku akan sangat menentang, bukan masalah usia. Jadi walaupun dasar-dasarnya cinta, kamu setuju kalau Aska misalnya. Karena buat aku apa ya? Berarti dasarnya usia setuju tuh. Nggak masalah. Berarti kalau nggak setuju cuma gaba-gaba karena maaf ya kasar dijadiin jongos itu nggak setuju. Berarti kalau Aska dapat yang sepantaran dia tapi sifatnya juga membawahi Aska gitu tetap nggak suka. Karena banyak juga kok sekarang gini, mau usia berapapun misalnya perempuan itu pasti akan bisa kayak gini. Ternyata anak aku jadi diperlakukan tidak baik. Nah aku juga nggak mau kayak gitu. Mau sama usianya pun aku nggak juga. Tapi kan seorang pria masa depannya masih panjang, masih keturunan. Untuk mendapatkan keturunan apa segala macam, tahu. Itu nggak masalah juga berarti? Nggak masalah. Dengan kemungkinan, misalnya Aska yang di posisi balik, kemungkinan dia untuk punya keturunan kan juga menipis, misalnya gitu. Nggak masalah, karena apa ya, Po ya? Buat aku, cinta itu nggak bisa dipaksain. Perasaan itu nggak bisa dipaksain. Mau kita mau paksa, gini loh, aku pernah punya temen, orang tuanya tuh nggak setuju sama laki-laki itu. Gitu. Padahal usianya sama. Terus akhirnya apa? Teman aku memilih keluar dari rumah itu, memilih untuk tidak bersama orang tuanya, cuma karena dia milih suaminya, pasangannya, yang akhirnya menikah sekarang kan. Akhirnya apa? Keluar, orang tuanya kehilangan itu anak, nah aku nggak mau kehilangan anak aku. Gitu loh kok. Jadi kamu mendepankan cinta ya? Aku mendepankan cinta sampai aku percaya anak aku sekarang aja udah kaya, udah dengan usia seperti ini gitu. Jadi tidak akan ada orang yang perempuan yang bisa menjatuhkan anak aku, gitu. Nah jadi kalau misalkan ada yang menjatuhkan walaupun itu seumuran sekalipun, aku nggak setuju. Kenapa? Bukan berarti itu aku nggak mau anak aku direndahkan, dan aku yakin banget anak aku juga tidak akan memilih perempuan seperti itu. Oke. Gitu. Kan beberapa kali Kalina bilang mau cari pasangan sampai seumur hidup nih. Iya. Ini kan kalau sampai menikah ya akan jadi pernikahan yang kelima. Iya. Dengan resiko yang tinggi juga. Iya. Kamu akan jadi suami yang kelima. Pernah dipikirkan itu? Pernah. Dan itu nggak masalah juga? Karena
jangankan kita ngomong soal track record Kalina dengan mantan-mantannya ya. Dia aja di depan aku aja dengan hubungan kita yang masih sumur jagung ini sangat terbuka banget. Dia nelpon siapa, dia chat siapa, itu semua aku tahu. Di speakerin lagi. Jadi untuk nanti pas ke arah jenjang yang lebih serius itu, aku jadi yang kelima kayak gitu. Aku sih. Tapi track record dia kan bukan karena istilahnya pihak ketiga loh, Kalina. Iya, bukan karena pihak ketiga. Tapi gagalnya pernikahan rata-rata bukan karena pihak ketiga. Emang kamu tahu? Nggak, maksudnya Kalinanya. Kalinanya bukan Kalina yang istilahnya berselingkuh atau setahu gue ya. Iya. Bukan ini karena Kalinanya berselingkuh atau gimana kegagalannya, lebih karena faktor-faktor lain lah. Kalau tadi kan ngobrol speakerphone apa segala macam kan kamu lebih ke orang ketiga kan. Orang ketiga. Ya, sikap aku dalam hubungan itu hanya itu aja sih yang ku pikirkan untuk apa masih mempertahankan atau enggak. Selebihnya kan kita udah ngomongin tadi soal ekonomi gimana, dan soal yang paling fatal itu kan orang ketiga itu kan. Dia juga orang yang bisa dipercaya. Ya udah, jadi nggak ada masalah yang perlu dipusingkan lagi gitu. Kehidupan seksual itu juga penting loh. Ya penting sih, dia memuaskan kok. Dapat clickbait-nya. Enggak, bukan maksudnya kayak gue udah menikah 8 tahun, ya seks tuh penting. Maksudnya dalam arti ya harus ngerti kan? Takutnya Kalinanya usianya bertambah. Iya. Kalau cowok biasanya makin usia kan makin perkasa. Ya, gini loh, dibalik itu semua, kita tuh kalau makin serius menjalin hubungan, ini pengalamanku sendiri nih ya, yang aku rasain ketika dekat perempuan ya. Gitu. Ya, itu juga. Semakin kita serius, semakin angka tanggal hubungan kita tuh berjalan, itu pasti rasa sayang juga semakin nambah dong. Iya. Ketika rasa sayang kita sama wanita itu makin nambah, rasa hasrat makin turun. Timbullah rasa sayang tinggi, cinta, baru dibilang cinta kan, hasrat hilang, cinta yang naik. Yang aku rasain sih mungkin kayak gitu. Oke. Gitu. Ya, kelihatannya sih dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, Kalina. Tetap saya sebagai seorang kawannya Kalina akan selalu khawatir ya. Nah, tapi ini juga edukasi juga. Kesempatan untuk orang-orang juga ngelihat jangan dari sisi yang mereka biasa lihat. Di sini kan lebih dalam. Dan apa? Kita meluruskan lah di sini. Dan banyak pelajaran juga yang kita mesti bisa kasih untuk menghindari pernikahan gagal apa gitu. Indonesia tuh problem besar banget mengenai pernikahan usia dini dan perceraian. Kenapa? Mereka kawin usia 18, usia 19, contohnya aku SPG di bawah tuh. Usia 23 tahun, anak sudah 2. Suaminya ini, terus nggak lama nanti mungkin mereka bercerai, akhirnya ada 2 anak broken home, istri mesti nyari duit buat anak, akhirnya dia kepepet, ini itu semua segala macam. Nah itu di Indonesia tuh kayak lingkaran setan tuh banyak kayak gitu. Makanya aku kadang-kadang sangat concern mengenai pernikahan dan benar-benar berharap semua bisa pernikahannya bagus gitu dan gitu bisa set a good example buat orang-orang yang nonton, misalnya bahwa do not take marriage lightly, jangan pernikahan tuh jangan dianggap ringan, jangan dianggap sesuatu yang ya udahlah, ayolah nikah. Ya, aku gitu. Kan Koko tahu sendiri sih, Koko tuh tahu banget aku yang kemarin pun aku benar-benar menjaga banget pernikahan aku supaya tidak berpisah kan. Benar-benar menjaga yang masalah pertama pun juga kan aku benar-benar yang kayak ya udah jemput aku. Waktu itu kan aku bilang gitu kan. Karena memang bukan aku sebegitu kayak amit-amit yang kayak orang nggak punya harga diri, padahal aku bukan lagi ngomongin harga diri saat itu. Aku sampai menyampingkan harga diri aku karena aku saking mau mempertahankan rumah tangga gitu. Tapi balik lagi adalah apa ya? Keseriusan aku dalam berkomitmen ya memang seperti itu gitu. Nah, tergantung dari bagaimana si laki-lakinya sendiri ke aku. Nah, kalau misalnya kayak aku sekarang kan aku sama Ricky gitu. Kalau misalkan aku udah bilang once kamu sakitin aku, buat aku udah selesai gitu. Masalah ekonomi, masalah rezeki itu kita bisa cari sama-sama.
ibaratnya gitu kan. Mau dari kamu, dari aku kayak gitu. Jadi aku nggak mau terlalu ngoyo banget. Kita hidup butuh makan, kita hidup butuh yang namanya. Kalau kita sakit kita pasti butuh uang untuk berobat. Itu udah pasti gitu, udah harga mutlak. Tapi balik lagi, kalau misalkan semuanya kebahagiaan, kita punya banyak uang juga tidak menjamin kebahagiaan. I've been there gitu. Jadi lebih baik hidup sederhana, tapi kita penuh yang namanya keterbukaan, kita penuh yang namanya kebahagiaan di situ, kenyamanan, itu yang paling penting kayak gitu. Nah itu pun aku udah ngomongin sama Ricky gitu, kita udah ngomong bareng-bareng kalau misalkan nanti kalau misalnya kita begini, kita gini, itu udah diomongin gitu. Tapi kan kita nggak perlu orang lain juga tahu apa yang kita perbincangan berdua, ya kan? Gitu. Jadi ya udah, itu antara aku sama dia aja yang ngomong, biar cukup kita berdua yang tahu bahwa seberapa seriusnya kan dia ke aku atau begitu juga sebaliknya. Gitu. Karena kalau terlalu banyak diomongin juga, orang akan bilang gini, alah Ricky anak baru kemarin pasti gini tuh, asal ngomong paling juga dia bla bla. Jadi akan kayak gitu. Jadi too much talk, jadi lebih jadi terlalu bagaimana gitu. Udah pernah kan kok terlalu banyak ngomong, janji depan Tuhan apa segala macam sampai ada loh jejak digitalnya gitu. Jadi ya lebih baik udah jalan gini, bukan mempertahankan, menjalani itu aja udah berat ya. Tapi menurut aku sebelum ke sana, I know. Tahap pemilihan planningnya ini juga harus benar-benar ketat. Kita ngomongin itu setiap saat kok. Udah setiap saat kita omongin. Bahkan aku ngingetin dia dan dia juga kadang suka ngingetin ke aku juga. Kita sama-sama kita obrolin gitu. Cuma maksudnya gini, apakah kita harus pisah cuma gara-gara kita banyak ketakutan untuk melangkah ke depan? Kita yang sedangkan kita sendiri nggak tahu bagaimana gitu. Masalah finansial kita bisa cari-cari, aku bisa cari, begitupun dia, apalagi dia yang ke depan, dia masih jauh banget nih, kita belum tahu. Lu juga sosial dia belum tentu juga lu bisa punya segala macam kasar gitu waktu itu kan gitu. Gue tanya sama lu punya segala macam satu siap berapa? Gue rada pengecualian ya, soalnya gue dari kecil suka nabung. Nah, iya, tapi maksudnya gini, lu dari kecil udah nabung. Kita nggak pernah tahu, gue nggak pernah nanya keuangan dia berapa, karena buat gue itu saat ini belum menjadi kewajiban gue atau hak gue untuk bertanya tentang hal itu. Tapi gue mengingatkan, ya gini dia ya gini, udah gitu. Tapi banyak juga orang sosialnya dia juga belum jadi apa-apa, bahkan kerjaan juga nggak ada, gitu, ya kan? Nah, untuk dia yang namanya tapi lu setuju kalau lu pacaran sama Ricky, resiko untuk pisahnya tuh tinggi loh. I know. Dan gue aja kemarin aja waktu pas gue sama Milih yang di sana itu orang itu the highest risk ya. Kalau itu faktor resiko dalam 10 itu 8 mungkin 9. Nih kok sekarang nih kau bisa nilai nih hubungan kita berdua nih dengan resiko yang tadi dibilang tinggi demikian dibandingkan dengan Kalina dan mantannya itu sebelumnya. Lebih tinggi mana? Ya lebih tinggi sama mantannya. Nggak tahu ya, tapi kalau so far lebih tinggi sama mantannya, resiko ya. Yes, resiko yang kita bilang. Justru ini kan udah yang kelima nih, nanti Kalina akan menikah yang kelima. Maksudnya? Makanya gue bilang gue kan lagi nggak akan cepat nikah untuk nikah besok. Kalau waktu itu kan gue nikah 1 bulan pacaran, udah nikah. Nah gue udah 2 bulan loh sama dia, masih jalanin. Kita masih dalam tahap proses pengenalan satu sama lain. Kan gue nggak bilang, bukan berarti gue harus gini. Kalau misalkan kita berjodoh, syukur alhamdulillah. Ya, tapi gini, kalau lu udah pernah 4 kali gagal, kalau gua yang kelima, mungkin gua akan meng-hire CIA atau apa untuk membantu gua menganalisa resiko untuk make sure the 5th is gonna be last. That's why gue sekarang masih 2 bulan masih pacaran, bukan lagi nikah. Lagi gitu. That's why kita nikmatin aja yang sekarang. Karena kalau terlalu, gue capek gini. Gue lagi kan lu tadi pertama nanya di awal perbincangan ini, lu bertanya bagaimana keadaan gue sekarang, apakah udah stabil? No, I'm not. Gue belum stabil banget. Tapi bukan berarti gue seperti yang pertama gue kesini. Lu lihat perbedaannya gue. Saat gue pertama kali gue datang sini, gue dengan, kayak gimana kan. Nah sekarang gue lebih stabil, kenapa? Mungkin ada juga dari Ricky juga di dalam kehidupan gue. Mungkin karena gue juga memang dari diri gue udah lebih calm down gitu. Atau mungkin juga karena dari teman-teman gue yang juga ngasih masukan ke gue. Itu banyak faktor gitu loh. Nah sekarang kalau misalkan gue tambah lagi, nanti lu begini, lu sama Ricky gini, lu nanti kalau nikah sama Ricky, itu otak gue lagi kasarnya ini lagi masih baru berkurang, udah penuh lagi, luber gitu. Dan gue lagi nggak mau mikir terlalu ke situ kok.
Tapi yang pasti gue ada obrolan sama dia yang nggak perlu gue harus kasih tahu ke siapapun juga. Kita omongin ke banyak orang juga, cukup gue sama dia aja gitu loh. Ya kalau ditanya gue sih, gue tetap akan selalu I know. akan selalu kasih lampu peringatan terus Pasti, gitu, iya. karena ya gue pengen Dia kalau ngomong tuh saklek banget. Kalau Koko tuh ngomong, apalagi waktu ke Sora juga nggak peduli dia mau berteman sama aku, berteman sama siapa yang salah pasti akan dicecer sama Korofi. Korofi tuh orang yang nggak membela. Gitu. bukan nggak membela, gue pengen Maksudnya tengah-tengah lu netral. tuh netral dan juga kalau gue pengen yang terbaik gitu. Iya, Gue iya, pengen tahu. lu make sure lu udah mikir bener-bener. Nggak, Gue kalau pengen yang nganalisa. dulu, kalau yang dulu lu tuh nggak membela gua tahu yang di sana. Kalau sekarang lu kan pasti pengen yang terbaik gitu loh. I Iya. know. Yang dulu juga gue sebenarnya berharap banget itu bisa jadi a very happy ending story ya, seorang Iya. buaya gladiator yang kesana kemari akhirnya bisa menemukan cinta, the love of his life. Ya, Dan- but that was what he said kan. Dia bilang katanya, oke, this is my last bla 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 bla. bukan bersumpah di depan manusia tapi di depan Allah apalah bla 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 kayak gitu-gitu kan. But then again gitu loh. Kalau misalkan lu cuma bicara ngomong segala macam katanya I have this, I have that, I already have this, I already have that. Well, mana gitu loh. Lebih baik Mungkin kalau kayak yang hubungan itu ya, gue pribadi, gue pengen banget hubungan itu juga berhasil sih. at that moment. Jadi akhirnya gue play along gitu, ikut mendukung apa semua segala Iya, macam. but at that moment gitu. But akhirnya kan apa? Iya. Gitu. Nah makanya Bukan kalau dari yang gue, sekarang, gitu. gue mendingan Pahit di awal dulu. pahit aja deh semua gue udah tanya, dan lu walaupun mungkin lu sekarang jawabnya gimana, tapi at least nanti malam kan mungkin apa yang gue tanya mungkin Kita dari kemarin Dari juga udah ngomong. bahkan bukan cuma Sebelum nanti kesini juga udah setiap ngomong. malam juga Tiap selalu kita malam. pikirin. Setiap saat kita ngobrol kok. Dan bener-bener sumpah, kita tuh setiap saat kita ngobrol. Setiap saat mau itu nggak ketemu pun, Iya. lewat telepon pun kita ngomong gitu loh. oke. Gitu. Gue mungkin seorang realis ya, jadi gue menganggap cinta itu malah kalau bisa dibuang. Kalau gue dalam mengambil keputusan, cinta tuh dibuang. Kalau gue ya, walaupun susah banget sih. Gue pernah pacaran yang gue benar-benar cinta sama orangnya gitu, terus tapi gue tahu ini hubungan toksik dan gue nggak bisa sama dia gitu. Tapi untuk walk out from that relationship aja gue susah setengah mati, walaupun akhirnya kita pisah. Cuman apa ya? Kalau cinta dimasukin sebagai faktor dalam pengambilan keputusan, itu rada berbahaya. Karena cinta tuh faktor yang naik turun, unpredictable. Bahkan orang Jepang sebelum kedatangan bangsa Barat tuh nggak ada kata cinta sebenarnya. Ini kan kita ini sama film-film Hollywood, love, if love gitu-gitu. Padahal sebenarnya love tuh cuman Kita juga hormon. kita ada hormon, I know. Kita Hormon tuh yang hormon in times akan hilang. hilang. Ya, I know. Iya, tapi di sini kan kita kan nggak selalu berbicara tentang cinta. Banyak hal-hal yang kita Hal lain bicarain juga, iya. dan sefrekuensi, dan kita ngomong. Tapi orang kan- maksudnya gini, mungkin kalau untuk ngomongin soal cinta, mikirnya kayak si cowok dan si cewek dah gitu aja. Kalau di sini tuh dia bisa jadi temen cowok, dia bisa jadi sahabat, dia bisa jadi apapun itu, partner in crime, mungkin apapun itulah. Ya Nggak semuanya nggak akan selalu semuanya jadi akan pacar kelihatan gitu. keren, kelihatan enak, kelihatan bagus semua, karena itu ada beberapa you're in hormon, When you're- hormon yang I keluar know when terus you're in di love with otak lu tuh. someone, apapun teh kucing juga rasa coklat, ibaratnya kayak gitu kan. Dan itu hormon itu kenapa powerful? Karena logika tuh jadi gini, Kalah, bukan kalah. logika tuh jadi kalah. Jalannya informasi di otak nih adalah melewati hormon ini dulu, baru ke logika gitu. Iya, jadi kalah logikanya, makanya gue bilang Jadi kalau gitu. ininya masih kenceng, ininya tuh rada lemah. Bisa dibilang hormon endorfin gue. endorfin, oksitoksin, Yes. serotonin, ada 4 hormon yang dopamin juga, Karena candu gitu. candu, apalagi yang Karena rasa dopamin, nyaman gitu. apalagi Sudah. dopamin. Dopamin. Dopamin itu yang kita bikin ketergantungan sama obat bius. Itu sama dengan kalau kita berhubungan badan sama pasangan, itu akan keluar, dia men-trigger, membuat kita pengen lagi. Nah itu yang akhirnya susah banget dikendaliin. Makanya sebenarnya bahaya juga yang namanya cinta untuk dijadiin nomor 1 tuh. Kita mesti sadar bahwa DNA Kan- tubuh kita, chemical di Gini loh, tubuh kita tuh yang aku tangkap dari Ricky sebenarnya dia itu di sini sosok laki-laki yang juga kurang lebih sama kayak aku, yang kita sama-sama kalau kita udah
sayang dan nyaman sama seseorang, ya udah gitu. Kedepannya kita bisa sama bareng-bareng gitu. Selama nggak ada perselingkuhan di dalam sini. Itu sih yang aku lihat ya dari Ricky ya. Cuma ketemunya memang sama pasangan yang jauh lebih tua daripada dia. Sebenarnya kalau misalkan dia ketemu sama perempuan yang sebaya dia dan sikapnya seperti aku yakin juga dia akan berlaku sama seperti sama aku sekarang. Misalnya nih, gitu. Dia usia dia sama aku sama nih misalnya. Kita juga pasti bakal kayak begini. Misalnya dia bukan Kalina, dia sama Rani kan, biasa namanya Rani kan. Dan kita juga tetap bakal kayak begini. Oh, berapapun usia dia gitu. Itu yang aku tangkap, dan dia pun begitu kok. Bukan aku membela dia saat ini ya kok ya. Karena memang sedikit banyak, makanya 2 bulan ini buat aku memang waktu yang sangat sebentar. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari atau menilai orang kan. Nah, kalau dulu kan sebulan nikah gitu kan. Kalau sekarang baru 2 bulan ini aku masih tetap kayak mencari tahu tentang dia, trying to find out siapa sih Ricky, ibaratnya kayak gitu. Nah itu dia gitu, dan kalau aku bilang sekarang tuh dia memang, kalau dia pacaran sama seumuran dia pun ya dia bakal begini juga gitu, berlaku hal yang sama. Ya karena kalau menurut gua, kalau dibuang cinta nih ya, dan hormon-hormon ini udah nggak terlalu menguasai otak kita dan kita bisa berpikir lebih jernih, itu sebenarnya pernikahan tuh dasarnya adalah value yang sama. Memiliki value pandangan terhadap uang yang sama, memiliki pandangan tentang anak yang sama, memiliki pandangan terhadap keluarga, mama. Maaf ya, sorry to say, sorry aku potong juga. Yang ketiga kemarin itu, maaf bang, bukan menjelekan juga, cara memandang aku untuk mengurus anak itu sama dia itu beda. Yang ketiga itu beda, sangat amat beda, gitu. Jadi nggak ketemu. Cara berpikir kita secara general itu juga nggak sama. Kok dikawinin sih Kalina, balik lagi aku karena mama benar-benar nge-push aku, minta aku untuk ini, nanti ada zina lah, nanti ada ini kayak gitu-gitu. Sampai aku melihat mama dalam keadaan sakit, aku mau nggak mau aku nggak bisa nolak keadaan mama, aku takut nyesel gitu. Nah kalau kayak sekarang aku sama Ricky ya, apa ya, bahkan kalau misalnya kayak kita nih gak pernah berandai-andai kalau kita punya anak gimana kayak gitu-gitu. Nah, karena aku melihat cara dia nge-treat aku ya juga, kita sama gitu, pemikiran juga sama. Aku yakin juga kalau misalkan kita berjodoh, kita ngomong deh, mengandai-andai deh gitu ya. Aku berjodoh sama dia dan kita punya anak. I believe that cara dia nge-treat anak kita itu kurang lebih sama dengan caranya aku. Oke, that's a good start. Gitu. Dan itu udah kita omongin, walaupun mungkin belum jauh banget ya sampai ke situ banget gitu. Ya kan, karena memang jadi waktu itu sama Jessica Iskandar kan waktu itu tunangan sama Richard Kale, terus akhirnya putus, terus dia dekat lagi sama cowok kan. Terus waktu itu kita ngobrol, ya karena aku lumayan dekat sama dia, curhat-curhat lah gitu. Lah aku bilang, you tanya dulu deh value-nya dia, lu yakin nggak value kalian berdua ini sama, you have the same value gitu, karena value yang sama ini biasanya akan jauh lebih long lasting dibandingin cinta yang sama gitu, sama-sama kita juga cinta. Udah ngomongin juga nanti ke depan kalau misalnya kita bikin apa ya, kalau misalnya cara memandang soal gitu. Pekerjaan, cara memandang pendidikan buat anak, cara memandang bagaimana mengurus orang tua, bagaimana mengurus ekonomi, duit, investasi, itu kalau rata-rata oke, kayaknya we have the same value. Kemungkinan untuk long lastingnya lebih tinggi. Gue nggak bilang nanti pasti terjadi semua ya, tapi kemungkinan long lastingnya lebih tinggi. Nah, itu dia perbedaan antara aku sama sekarang sama Ricky dan yang sebelumnya. Kita banyak ngobrol. Kan kayak tadi aku bilang, kalau yang sebelumnya aku nggak bisa banyak ngobrol kok, nggak bisa banyak diskusi. 1 bulan yang pas awal-awal tuh oke, kita diskusi, kita baik. Tapi kedepannya ternyata nggak bisa baik. Menurut aku ya, maaf banget. Mungkin aku salah juga, tapi itu yang aku rasakan. Nah sama Ricky ini, aku bisa ngobrol apapun gitu. Aku tuh hampir tiap hari marah sama dia kok. Ada aja yang aku marahin sama dia gitu. Tapi cara dia menyikapi semua itu nggak pakai emosi. Cara dia nenangin akunya tuh nggak pakai emosi juga gitu. Sampai aku nanya sama dia, tahu nggak kalau misalkan emang kita nanti sama-sama terus kamu tuh nggak capek apa kayak begini? Gitu. Terus jawaban kamu apa? Ya karena perempuan itu kalau ngebahas sesuatu hal tuh ya udah pastilah
Jadi aku udah memaklumi aja. Maksud udah pasti dalam arti bakal diulang. Perempuan itu kan jago memaafkan, tapi tidak mudah melupakan. Kayak gitu sih. Jadi banyak hal-hal yang aku juga kadang-kadang suka. Banyak hal lah ya aku kadang suka, bukan masalah pekerjaan aja, masalah aku lagi kesel sama dia, apa segala macem. Jadi sekarang sih aku mikir gini kok, lebih baik kita jalanin tanpa terlalu banyak pusing gitu loh kok. Tapi bukan berarti kita tidak ada tujuan. Tujuan tuh ada. Tapi buat aku, cukup aku sama dia aja yang nge-planning semuanya tanpa harus ada masukan atau embel-embel dari orang lain lagi. Karena selama ini yang aku rasakan, sebelum-sebelumnya tuh ada embel-embel dari orang lain. Gitu. Kalau misalnya kayak, maaf banget, bukan aku mengungkit masa lalu aku juga terlalu banyak ya, sama papanya anak aku, itu tidak ada sangkut paut dari orang lain. Itu paling lama loh, 12 tahun aku sama dia. Gitu. Walaupun akhirnya pisah, tapi kan ada juga pisahnya kita karena masalah. Ada masalah yang aku nggak bisa kasih tahu di sini gitu. Nah, kalau yang lain sebentar itu kayak orang, aku ngerasa kadang memang bukan aku bilang akunya lu bilang nggak mau tapi lu kawinin juga, tapi lebih banyak keputusan itu dari campur tangan orang tua. Bukan berarti aku bilang campur tangan orang tua itu tidak baik, ada baiknya, tapi balik lagi adalah yang akhirnya menjalani kan kita. Yang dari muka mata sampai kita tidur kan kita sama pasangan kita, bukan orang tua kita gitu loh. Gitu. Tapi maaf banget kalau di sini aku salah untuk bagian ini ya. Cuma orang tua tuh kan tidak merasakan apa yang kita rasakan bersama pasangan gitu. Gitu. Nah, untungnya makanya aku sering juga nanya sama Ricky. Orang tua kamu gimana? Apakah masalah dengan aku? Dia bilang orang tuanya dia memberikan kepercayaan terhadap dia. Gitu. Buat aku udah cukup. Gitu. Terus begitu juga kayak sekarang aku sama keluarga aku. Aku sekarang lebih mikir untuk cara aku sendiri gitu kok. Bukan berarti apakah benar cara aku nanti ini. Belum tentu. But then again, kok I'm 40. It's like apa ya? Udah terlalu kayak kalau misalkan dapat masukan sana sini, kok lu bodoh banget ya kalau nggak bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi sekarang apapun yang aku balik dulu aku pernah ngomong life began at 40 dan aku menjadi orang yang jauh lebih baik dan aku mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang di saat aku usia 40 tahun. Dan again, gagal lagi kan. Gitu. Apakah dari akunya? Mungkin aku juga punya salah. Tapi di saat aku berusia 40 tahun, disitulah aku benar-benar mau rubah hidup aku, merubah diri aku sendiri paling nggak, bukan hidup orang lain, tapi paling nggak diri aku. Pengen menjadi yang lebih baik lagi, pengen jadi Kalina, Rani yang lebih baik lagi. Gitu. Dan aku terapkan itu dari cara aku ke pasangan aku. Tapi kalau itu gagal, ya aku minta maaf, mungkin akunya masih kurang, mungkin. Sekarang aku udah nggak mau menunjuk. Dari waktu itu, dari pembicaraan kita terakhir juga aku bilang sama Koko, aku udah nggak menunjuk orang baik, terlalu sering menunjuk orang. Aku coba nunjuk diri aku sendiri dulu. Kalau misalkan memang kegagalan, pasti juga dari pihak akunya, sisi aku juga banyak salah. Gitu. Nah sekarang aku sama Ricky, biar aku sama dia berdua yang kita banyak obrol apa segala macem kayak gitu. Masalah kedepannya nanti apakah aku akan lanjut sama Ricky, we never know. Kita bukan Tuhan, gitu. Kita juga bukan peramal yang bisa meramal masa depan apa gimana. Udah ya moga-moga gue salah. Soalnya kalau gue salah, artinya kalian telah menemukan cinta sejati berarti. Ya moga-moga kan ya namanya. Ya semoga karena segala sesuatu kan kita yang punya sebagai manusia mempunyai rencana, tapi bagi Tuhan yang punya kehendak. Dan aku sekarang ini kayak dia bilang sekarang dia sayang sama aku nggak tahu hatinya dia sebenarnya sayang sama aku apa enggak. Ada orang yang bilang, gue sayang banget sama Kalina, ternyata gitu. Siapa tuh? I don't know. Hey, kamu sayang sama aku nggak? Ceritanya, kamu sayang sama aku nggak? Sure. Masa? Jangan sure dong, jawabnya yang benar. Yang tanya. Sayang dong. Kamu gimana? Sayang lah. I don't know. I mean like, kalau bilang sayang, gini kok. Saat ini aku jujur aku lagi takut mengekspresikan rasa aku terhadap pasangan aku di depan umum, di depan depan kamera lah ya. Kenapa? Karena nanti aku akan dibilang lagi, Kalina tuh kan kemarin kan terlalu begini, sekarang akhirnya gagal lagi kan. Kalina gini-gini. Udah biarin aku mengekspresikan rasa sayang aku sekarang sama Ricky. Ya udah depan dia. Kalaupun nanti ketangkap kamera atau apa segala macam, ya emang, atau aku mau posting hubungan aku sama dia, ya memang keinginan aku, gitu loh. Tapi kalau sekarang kalau ditanya sayang apa enggak, sayang. Seperti apa sayangnya, biar Ricky yang ngerasain gimana sayang aku. Ya udah, best wishes for both of you. Thank At you. least kan,
Walaupun belum lewat, tapi badainya udah hampir lah ya, udah tinggal petir-petir sedikit gitu, udah nggak Tapi yang aku kayak. ada ini sih udah ada laporan lagi katanya dilaporin. Ya kita berharap semuanya segera lewat dan ya moga-moga saya salah dan kalian berdua bisa menemukan cinta sejati benar-benar. Jangan bro, single mom itu is a very sacred thing menurut gua. Jangan dikecewakan karena mereka udah been through a lot. Mereka udah ngelewatin segala macam kesulitan yang nggak bisa kita bayangkan. Jadi ya tolong dijaga baik-baik dan Kalau kayak gitu kesannya kayak begging banget ya kok. bukan begging sih. Kadang-kadang orang nggak sadar aja gitu. Ya. Kadang-kadang kayak kan gue pernah pacaran sama orang single mom juga kan. Ternyata konsekuensinya adalah dia punya anak. Kita juga harus jaga perasaan anaknya. Waktu dia bawa lu ketemu anaknya pun itu it's a big thing for her. Untuk dia bisa ngenalin lu ke anaknya. Dan dulu gue taking for granted dan gue nggak menghargai bahwa itu sebenarnya dia ngelakuin hal yang besar tuh buat lu ngenalin lu ke anaknya gitu. Jadi kalau buat gue makanya pacaran sama single mom nggak bisa disepelekan seperti misalnya kita pacaran sama cewek yang istilahnya belum punya anak, yang ini gitu loh. Karena buat dia untuk salah lagi, untuk gagal lagi itu masyarakat juga akan makin menilai. Ya makanya sebenarnya gini, kayak aku ngomong juga, kita berdua sebenarnya nggak mau publish juga hubungan sebenarnya. Tapi seperti tadi yang aku bilang, kalau misalnya kita selalu bilang enggak, tapi ketahuan kita jalan bareng, sering ketemu bareng gitu. Nah orang akan berpikir, berarti berita yang kemarin yang dia sangkal ternyata sebenarnya benar kali ya. Nah itu dia. Jadi kan si malakama kok, ya kan. Akhirnya lebih baik. Dan ini kan pertama kali loh di sini di DBO, selalu di DBO. Semua orang pertama tahu gitu. Jadi ya aku bilang eksklusif. Oke, aku sama Ricky memang kita ada hubungan, tapi balik lagi tolong banget jangan menjudge kesannya kayak hubungan kita adalah hubungan yang negatif gitu. Karena hubungan kita berdua nih bukan hanya mikir maaf ya, sekali lagi kayak seks atau apa bla bla bla, terserahlah mereka mau berpikir apa. Tapi di sini juga ada sisi positif yang kita berdua lakukan gitu loh. Apakah itu ya masa kita harus kasih tahu kita mau begini, kita mau begitu. Kita jabarin satu-satu. Kan capek juga gitu loh. Janganlah kita jabarin seperti yang udah-udah, karena kita jabarin yang udah-udah akhirnya apa? Gitu. Jangan juga semua jadi konsumsi publik lah. Terima kasih sudah open up to me dan sama teman-teman di Dapur Bincang. Welcome Koko. Wish you all the best. Dan stay cautious juga ya, Kalina ya, biar bisa bahagia seumur hidupnya. Iya. Okay. I'm tired pretending to be happy for sure. Tapi so I'm looking for my happiness, and my happiness is not from here, from myself. Dan sekarang aku bahagia. Ricky ini adalah bonus buat memberikan kebahagiaan lebih buat aku. Boleh dipanggil Berondong Ricky? Hey. Okay guys, thank you.